Halo semuanya, hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Di video ini kita akan mempelajari pelajaran SMP kelas 7. Untuk adik-adik SMP kelas 7, semangat ya! Dan untuk adik-adik SD yang kelas 6 yang sebentar lagi mau masuk SMP, yuk belajar bersama. Sekarang kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama adalah sudut penyiku, yang kedua adalah sudut pelurus. Terlebih dahulu kita mempelajari yang pertama, yaitu sudut penyiku. Sudut penyiku disebut juga dengan sudut komplement. Oh ya Kak, sudut penyiku itu apa Kak? Sudut penyiku adalah dua buah sudut atau lebih, bisa 3 dan juga bisa 4 atau bisa seterusnya, bisa lebih banyak lagi yang membentuk sudut siku-siku. Intinya sudut penyiku adalah dua buah sudut atau lebih yang membentuk sudut siku-siku. Kita lihat gambarnya yuk. Dua buah sudut. Kita ambil dua buah sudut terlebih dahulu. Di sini kita buat sudut A, di sini sudut B. Jadi, dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi, A tambah B sama dengan 90 derajat. Jadi kita dapat rumusnya, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Kita kotaki menggunakan spidol warna merah. Kita misalkan sudut A-nya 30. Berapakah sudut B? Kita tanda tanya. 30 derajat kita masukkan ke sudut A. Berarti di sini kita tulis 30 derajat ditambah sudut B. Karena sudut B-nya yang ditanya, kita beri tetap sudut B sama dengan 90 derajat. Kita akan mencari sudut B. Sudut B sama dengan, ada ruas kanan, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Sama dengan sebagai pemisah. Di sebelah sini ruas kiri, di sebelah sini ruas kanan. Berarti kita tulis dulu yang di ruas kanan. 90 derajat. Kita pindahkan yang 30. Kita pindahkan 30 derajat ke ruas kanan. Kita pindahkan. Kita perhatikan tandanya. 30 derajat bertanda positif. Berarti 30 derajat kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Kita pindahkan menjadi negatif 30. Berarti sudut B sama dengan 60 derajat. Sudah dapat sudut B-nya 60, kita tulis di sini. Kita misalkan lagi nih, sudut B-nya kita misalkan 45 derajat. Berapakah sudut A? Yuk adik-adik coret-coret di kertasnya masing-masing. Berapakah sudut A jika diketahui sudut B-nya 45 derajat? Ingat ya, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti sudut A-nya, iya benar, sudut A-nya 45
derajat. Kita misalkan lagi sudut A-nya. Kita misalkan sudut A-nya 20 derajat. Berapakah sudut B? Kita beri tanda tanya. Jika sudut A 20 derajat, berapakah sudut B? Caranya seperti ini. Boleh seperti ini, ditulis sudut A-nya 20, ditambah tetap sudut B-nya sama dengan 90. Atau boleh langsung seperti ini. 90 derajat dikurang yang diketahui adalah 20 sama dengan 90 derajat dikurang 20 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi kita memperoleh sudut B-nya adalah 70 derajat. Kita sudah mempelajari yang dua buah sudut dibagi menjadi 2 buah sudut. Sekarang kita membaginya menjadi 3 buah sudut. Kita buat gambarnya. 3 buah sudut. Kita bagi. 1, 2. Sudut penyiku tadi adalah 2 buah sudut atau lebih yang membentuk sudut siku-siku. Berarti totalnya 90 derajat. Jadi kita memperoleh rumusnya. Kita misalkan sini A, sudut B, sudut C. Kita memperoleh rumusnya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 90 derajat. Kita misalkan sudut B-nya 20. Kita misalkan sudut B-nya 20 derajat. Sudut C-nya kita misalkan 42. Berapakah sudut A? Jika diketahui sudut B sebesar 20 derajat, sudut C sama dengan 42 derajat, berapakah sudut A? Kita masuk ke dalam rumusnya. Berarti kita masuk sudut A yang ditanya, berarti sudut A tetap kita tulis sudut A. Ditambah sudut B sebesar 20 derajat. Ditambah sudut C 42 sama dengannya kita tulis sejajar sama dengan 90 derajat. Ingat ya adik-adik, di sebelah sini adalah ruas kiri, di sebelah sini adalah ruas kanan. Sudut A ditambah 20 derajat ditambah 42 derajat. Berarti yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah 20 ditambah 42. Berarti kita tulis sudut A ditambah 20 tambah 42 adalah 62 derajat. Sama dengannya kita tulis sejajarkan 90 derajat. Ada sudut A ditambah 62 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti karena kita ingin mencari sudut A sama dengan, tulis dulu yang di ruas kanan. Yang di ruas kanan ada 90 derajat. Berarti kita tulis 90 derajat. Yang 62 derajat kita pindahkan. Kita pindahkan dari ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan.
kita pindahkan ke ruas kanan. Dari positif, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Menjadi negatif 62 derajat. Kenapa negatif, Kak? Menjadi negatif 62 derajat karena kalau berpindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan tandanya berbeda. Misal, dari ruas kiri yang bertanda positif pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif. Dari ruas kiri yang bertanda negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi, kalau berpindah ruas tandanya berubah. Jadi, sudut A sama dengan 90 derajat dikurang 62 derajat. Didapatkan sudut A sama dengan 28 derajat. Kita sudah mendapatkan sudut A sama dengan 28 derajat. Kita bisa mencari sudut A dengan cara yang berbeda tetapi hampir menyerupai. Dengan cara sudut B sama dengan 20 derajat. Sudut C sama dengan 42 derajat. Berapakah sudut A? Karena sudut A, B, C membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Berarti terlebih dahulu kita tulis 90 derajat. Lalu kita kurangkan sama yang diketahui pada soal. Kita dikurangkan sudut B-nya 20 derajat. Berarti kita kurangkan 20 derajat. Dan jangan lupa sudut C-nya juga dikurang 42 derajat. Hingga diperoleh 28 derajat. Jadi diperoleh sudut A-nya 28 derajat. Kita tulis sudut A-nya 28 derajat. Kita misalkan lagi nih, ada soal sudut A-nya kita buat 30 derajat. Sudut B-nya kita cari. Sudut C-nya kita buat menjadi 35 derajat. Berapakah sudut B? Berarti kita gunakan yang ini aja. Kita tulis terlebih dahulu 90. Berarti 90 derajat dikurang sama yang diketahui sudut A dikurang 30 derajat dikurang lagi sudut C 35 derajat. Berarti sama dengan 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat. Lalu dikurangkan lagi sama 35. Diperoleh sudut B sama dengan 25 derajat. Berarti sini kita tulis 25. Kita akan lanjut ke aplikasi soal sudut penyiku dengan variabel X, dengan terdapat variabel X. Kita lihat seperti gambar. Kita bagi menjadi dua sudut. Ini sudut A, ini sudut B. Jika diketahui sudut A 8x dikurang 7, sudut B-nya 4x ditambah 13. Berapakah nilai dari sudut A dan sudut B? Untuk mencari nilai sudut A dan sudut B,
terlebih dahulu kita mencari nilai X dengan cara, karena sudut A dan sudut B membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat, maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Kita masukkan sudut A. Sudut A-nya 8X dikurang 7. Berarti 8X dikurang 7 ditambah 4X ditambah 13. 4X ditambah 13 sama dengan 90 derajat. Kita sejajarkan sama dengannya. Kita sejajarkan biar enak dilihat. Kita sejajarkan sama dengannya biar enak dilihat. 8X dikurang 7 ditambah 4X ditambah 13 sama dengan 90 derajat. Dalam kurungnya kita keluarkan. Jadi 8X dikurang 7 ditambah 4X ditambah 13 sama dengan 90 derajat. Ada variabel X, ada angka, variabel X dan angka. Berarti kita dekatkan yang variabel X, yang angka dengan angka. Berarti 8X, dekatkan, mana lagi variabel X-nya? Ditambah 4X. Angkanya negatif 7 ditambah 13. Sama dengan, sejajarkan sama dengannya, 90 derajat. 8X ditambah 4X itu adalah sejenis, sama-sama mempunyai variabel X, sama-sama mempunyai huruf X. Berarti 8X dan 4X bisa kita tambahkan. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 8X ditambah 4X sama dengan 12X. Berarti kita tambahkan menjadi 12X. Kita perhatikan lagi. Negatif 7 ditambah 13. Ada negatif 7 yang kita sebut dengan utang. Utang 7 ditambah 13. Tambah 13 yang kita sebut bayar. Berarti ngutang 7 dibayar 13. Berarti ada kembaliannya. Berarti kalau ada kembaliannya bertanda positif. Negatif 7 ditambah 13 sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. Jadi karena kita mau mencari si X, kita tulis 12X sama dengannya sejajarkan. Kita tulis di ruas kanannya 90 derajat. Kita pindahkan positif 6. Kita pindahkan, pindah ruas. Dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti dari positif 6 atau dari penjumlahan pindah ruas menjadi negatif atau pengurangan. Berarti dari penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan, dikurang 6. Didapat 12X sama dengan 84 derajat.
sudah dapat 84 derajat. Berarti kita tulis di sini 12x sama dengan 84 derajat. 12x artinya 12 dikali x. 12 dikali x sama dengan 84x. 84 derajat. Ulang lagi, 12 dikali x sama dengan 84 derajat. Karena kita mencari nilai x, maka x sama dengan, kita tulis dulu yang di ruas kanan, 84 derajat dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 84 derajat dibagi 12. Maka x sama dengan 84 derajat dibagi 12. Didapatkan nilai x sama dengan 7 derajat. Kita sudah dapat nilai x-nya 7 derajat. Maka kita bisa mencari nilai A dan nilai B. Kita bisa mencari sudut A dan sudut B. Sudut A sama dengan 8x dikurang 7. Artinya sudut A, kita buat sini, sudut A sama dengan 8x dikurang 7. Jangan lupa derajatnya 8x dikurang 7. Artinya arti dari 8x adalah 8 dikali x. Lalu dikurangkan tuh 7. Derajatnya jangan lupa 8 dikali x. Nilai x sudah kita dapatkan, yaitu tuh 7 derajat. Berarti sudut A sama dengan 8 dikali 7 dikurang 7. Sudut A kita pindahkan ke sini. Sudut A sama dengan 8 dikali 7 dikurang 7. Berarti sudut A sama dengan 56 dikurang 7. Berarti sudut A sama dengan 49 derajat. Sudut A-nya 49 derajat. Berarti kita masukkan sudut A-nya 49 derajat. Untuk mencari sudut B sama seperti sudut A. Sudut B sama dengan 4x ditambah 13. Artinya 4 dikali x ditambah 13. Sudut B sama dengan 4 dikali x-nya tuh 7 ditambah 13. Maka sudut B sama dengan 4 kali 7 28 ditambah 13. Berarti didapat sudut B sama dengan 41 derajat. Kita sudah mendapatkan sudut B 41 derajat. Jadi
Sudut penyiku adalah dua buah sudut atau lebih yang membentuk sudut siku-siku. Jika terdapat aplikasi soal yang ada variabel X, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai X. Sudah mendapatkan nilai X, lalu kita mencari sudut yang diminta pada soal.